Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Oke, silakan. Selamat malam semuanya. Kedengeran nggak suara saya ya? Halo, halo, selamat malam. Baru ada 3 orang ya? Yang lainnya belum pada datang ya? Sambil nunggu dulu ya, kita lihat dulu materi kita yang kemarin ya, yang sudah dibahas minggu lalu. Kalau ada pertanyaan, hmm, Mekanik Pertasari. Oke, hadir. Kedengeran suaranya ya? Buat yang sudah hadir, kedengeran nggak suara saya? Bisa dikonfirm suaranya? Cek, 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 1 2 3. Ini mau nunggu sampai jam berapa nih? 15 menit ya? 15 menit kita tunggu nanti sambil oke, jam 9.15 ya. Ini kita review aja yang kemarin sudah kita bahas ya. Ini kan pertemuan minggu lalu kita membahas tentang keteraturan sosial, kemudian interaksi sosial, kerjasama dan konflik sosial. Tapi yang belum dibahas itu adalah integrasi sosial ya. Minggu lalu itu karena waktunya kurang, jadi kita belum selesai membahas tentang integrasi sosial. Ya, jadi untuk integrasi sosial mungkin malam ini nanti kita akan bahas ya. Kita akan bahas integrasi sosial
Di sini juga kita mulai lagi dengan konflik sosial ya. Jadi review dari minggu kemarin. Jadi review minggu kemarin kan kita di sini konflik sosial ya. Dari sini nih konflik sosial, perbedaan konflik dan kekerasan. Jadi ini sudah saya siapkan slide yang baru, itu lanjutan dari bab 2. Kita akan membahas tentang konflik sosial. Ya. Jadi sambil menunggu ini, ada pertanyaan nggak soal PR-nya? Susah nggak? PR-nya yang kelompok udah selesai belum? Ini beberapa udah melampirkan, hanya saya belum masukin ya. Jadi udah ada beberapa yang sudah mengirim, tapi saya belum input. Nanti saya input lah. Sayanya masih agak sibuk ya. Oh, lupa saya. PR kelompok berarti yang di kelas 1, kelas 2 belum ada. Kelas 2 udah punya kelompok sendiri kan? Ingat saya. Kelas 2 yang ada kelas 1 yang ada kelompoknya, tugas kelompok. Oh iya, sekarang mau lagi bikin tugas kelompok. Kelompoknya kan berarti kelompoknya sudah ada ya. Oke lah, berarti gampang. Nanti minggu minggu depan lah. Minggu depan mungkin nanti baru kita diskusikan. Kalau udah selesai pembahasan tentang bab 2 ini, nanti baru kita ada tugas kelompok. Iya, yang baru ada tugas mandiri saja, jadi tugas kelompoknya belum ada ya. Maklum saya ngejarnya kelas 1 kelas 2, jadi masih belum bisa ngebedain. Ketemunya padahal seminggu sekali. Endang Rahayu 006 hadir. Oke, sambil nunggu teman-teman yang lain, kalau ada pertanyaan nggak? Oke, selamat malam yang sudah hadir. Awin, Mualifah, nomor 4 hadir. Oke. Oke, 5 menit lagi sambil nunggu, bisa diskusi dulu kalau ada lagi, kalau ada pertanyaan. Oke, nggak ada pertanyaan kan? Nggak ada pertanyaan. Ini sambil jalan aja ya, biar efektif waktunya. Kita masih ada 4 menit lagi.
Kalau ada yang mau bertanya boleh bertanya dulu, silahkan. Ini yang baru datang ini suaranya kedengeran nggak? Buat yang baru datang ini suaranya kedengeran nggak? Suaranya kedengeran jelas? Kalau itu bisa dicek. Oke. Yang baru datang suaranya cek sound, masih kedengeran suara saya? Oke, kalau tidak ada pertanyaan bisa kita sambil jalan ya. Kita bahas lanjutan bab 2 yang minggu kemarin. Sebenarnya ini udah sempat dibahas, tapi nggak apa-apa, ini kita ulang lagi pembahasannya ya. Kita mulai dengan konflik sosial. Jadi kalau dilihat di slide itu ada tulisan mengenai konflik sosial ya. Pada dasarnya konflik sosial adalah merupakan benturan beberapa kepentingan antara dua orang atau lebih yang saling mempengaruhi dalam proses interaksi sebagai akibat dari adanya perbedaan paham atau perbedaan kepentingan yang bersifat mendasar. Munculnya konflik diawali dengan adanya jurang pemisah atau gap yang meretakkan proses interaksi sosial ya. Jadi konflik sosial itu biasanya karena ada perbedaan kepentingan. Oke, penyebab terjadinya konflik. Konflik itu biasanya ada ribut-ribut ya kan, bikin ribut itu masalahnya diantaranya karena adanya perbedaan pandangan yang berkenaan dengan persoalan prinsip, adanya perselisihan paham yang membangkitkan emosi kedua belah pihak, kemudian adanya benturan kepentingan terhadap suatu objek yang sama. Nih, kita bisa lihat contoh-contohnya dulu ya. Dari poin A, itu adanya perbedaan pandangan yang berkenaan dengan persoalan prinsip. Oh ya, waalaikumsalam, selamat datang yang baru datang ya. Oke. Jadi perbedaan pandangan yang berkenaan dengan persoalan prinsip, nah itu yang bisa bikin konflik. Ini kalau perbedaan prinsip, makanya ketika ada yang berbeda-beda prinsipnya itu rawan menjadi sebuah konflik. Yang kedua, yang B, poin B, adanya perselisihan paham yang membangkitkan emosi kedua belah pihak. Ini biasanya contohnya karena diskusi karena nggak sepakat antara A dan B, akhirnya akhirnya kedua belah pihak malah jadi ribut. Ini contohnya yang udah jelas aja, kayak contoh kayak kemarin perselisihan paham itu kayak pemilihan presiden kemarin. Itu karena calon presidennya cuma dua, yang satu mendukung A, yang satu mendukung B, terus berbeda paham, kemudian emosi, kedua-duanya malah sampai ribut. Cuma gara-gara berbeda paham tentang calon presidennya ya. Itu kan rawan terjadinya konflik. Itu karena perselisihan paham dan emosi. Toh kalau nggak emosi kan nggak mungkin, walaupun berbeda paham, misalnya si A didukung pendukung A sama pendukung B gitu kan, walaupun berbeda paham, tapi kalau tidak pakai emosi
semuanya bisa berjalan normal gitu ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, adanya benturan kepentingan terhadap suatu objek yang sama. Adanya perbenturan kepentingan terhadap suatu objek yang sama gitu ya. Objeknya misalnya apa nih, kalau di daerah misalnya sama-sama ada sumur atau ada ibaratnya danau gitu. Danau itu kan antara daerah A sama daerah B sama-sama memanfaatkan danau itu. Nanti yang satu mengklaim bahwa ini punya saya, yang satu bilang oh enggak ini punya saya. Nah akhirnya jadilah ribut. Itu objeknya yang sama dan kedua-duanya berbenturan kepentingan gitu. Itu berbahaya gitu. Itu yang harus diperbaiki ya. Kemudian yang bisa menyebabkan terjadinya konflik, adanya perbedaan sistem nilai dan sistem norma yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Ya, dalam kehidupan masyarakat. Ini kalau ada perbedaan sistem nilai dan sistem norma, itu juga bisa menjadi sebuah konflik. Jadi terutama di Indonesia itu sebenarnya rawan terjadinya konflik. Kenapa? Karena kita ada 17.000 pulau, kemudian ada 1.200-an kurang lebih, ada 1.200 suku bangsa yang ada di Indonesia. Ada 1.200 suku bangsa yang ada di Indonesia. Jelaslah bahwa 1.200 suku bangsa ini mempunyai sistem nilai dan sistem norma yang berbeda-beda. Yang di Jawa Tengah dengan yang Jawa Timur, yang Jawa Barat dengan Jawa Tengah, kemudian Jawa Barat dengan DKI, dengan Jakarta, itu pun sudah berbeda-beda sistem nilai dan norma yang berlaku di masyarakatnya. Gitu. Jadi itu yang harus kita jaga sebagaimana mencegah terjadinya konflik. Kemudian adanya perbedaan kepentingan politik yang bersifat lokal, nasional maupun internasional. Ini juga yang mungkin kalau poin nomor ini kan jadi rame ini di Jakarta tuh, langsung dengan pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Itu kan berarti kepentingan politik. Nah ini antara yang memilih langsung dengan yang memilih lewat DPRD kan sama juga ribut. Nah itu berbeda kepentingan politik kan. Nah itu secara lokal, nasional maupun internasional. Ini mungkin saya kasih pertanyaan dulu. Wah ini yang baru datang. Waalaikumsalam 043. Oke, silakan dijawab pertanyaan saya. Yang mau menjawab langsung tulis, nanti saya buka mic-nya ya. Nanti disebut di mic. Coba berikan contoh konflik yang bersifat lokal, bersifat nasional maupun bersifat internasional. Jadi contoh konflik lokal, nasional maupun internasional. Ayo siapa yang mau jawab, boleh silakan. Nanti saya buka mic-nya biar didengarin sama teman-temannya. Pertanyaannya dari pertanyaan nomor 5. Oke, satu aja. Siapa ini? Oh, Taksbul. Oke, saya buka ya. Silakan. Ya, silakan. Sebentar.
Oke. Oke, udah kedengeran teman-temannya? Oke, silakan, Mbak. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini teman-temannya kedengeran nggak? Coba dicek dulu teman-temannya. Oh, udah kedengeran berarti. Oke, silakan. Cina. Hmm? Oke, terima kasih. Terima kasih sudah menjawab. Oke, itu tadi memang betul ya. Itu adalah sebuah contoh perbedaan kepentingan politik secara nasional antara Cina dan Hong Kong. Hong Kong itu kan sekarang memang betul sudah jadi bagian dari Cina. Sekarang yang bisa ngasih contoh untuk perbedaan politik yang bisa menjadi sebuah konflik yang untuk lokal maupun yang internasional, yang lain boleh? Siapa yang mau menjawab? Silakan. Hmm. Oke, pertanyaannya itu adalah perbedaan kepentingan politik yang bersifat lokal, nasional maupun internasional. Tadi kan contoh yang untuk nasional tadi udah dijawab sama Bull ya. Nah, sekarang untuk yang internasional dan yang untuk lokal, silakan. Siapa yang mau coba? Contoh konflik internasional dan contoh konflik lokal. Ayo, ada lagi yang mau jawab? Ya, siapa? Siapa yang mau jawab? Tadi terima kasih siapa? Bull sudah jawab. Nama aslinya siapa ya Mbak Bull ini? Toxbuel. Oke, ada yang jawab nggak? Yang ngasih contoh lagi? Oh ya, oke. Ada lagi yang mau jawab nggak? Hmm? Kok pada diam? Nggak ada yang bisa ngasih contoh? Untuk yang lokal contohnya? Tuh, masa dia lagi? Enggak ah, yang lain dong, kasih kesempatan. Saya pengen yang lain. Yang lain juga biar sama-sama berpikir dan sama-sama bisa menjawab pertanyaan. Pertanyaannya apa Pak? Waduh, saya ulang lagi. Ini dengerin nggak suara saya nih? Pertanyaannya adalah sebutkan contoh-contoh. Oh, diketik aja. Itu tadi udah diketik tuh. Saya ketik ulang.
Oke, yang baru datang silakan. Bisa langsung join. Oke, silakan. Yang mau kasih contoh, yang baru gabung juga nggak apa-apa. Ini sebenarnya kan udah dibahas minggu lalu, jadi ini sebenarnya saya hanya mengulang saja. Nah, jadi perbedaan kepentingan politik baik yang bersifat lokal, nasional maupun internasional. Oke, ada yang mau jawab nggak? Kalau nggak, saya serahkan lagi. Oh iya, mau pakai suara Mbak Wiwi? Bisa bisa pakai mic nggak? Biar teman-temannya dengar. Kalau bisa ini saya buka mic-nya ya. Oke, ini Mbak Wiwi, Lala Wiwi, ini saya buka mic-nya nanti biar dijelaskan konfliknya seperti apa, biar teman-temannya juga ikut mendengarkan. Bisa nggak Mbak? Ada mic-nya nggak? Bisa ngomong nggak? Atau masih sibuk kerja? Kalau masih sibuk kerja, ya mungkin saya matikan saja mic-nya. Oke. Oke. Kalau tidak ini kita lanjutkan aja ke yang contoh konflik lokal sekarang. Ini contoh konflik internasional ini banyak sekali. Kenapa? Karena hampir semua negara itu punya kepentingan dan tiap kepentingan negara itu kan berbeda-beda. Nah, itulah yang makanya bisa menyebabkan konflik internasional. Contohnya ya, contoh konflik internasional itu contohnya tadi udah itu Israel, Gaza dengan Israel dan Palestina di Gaza, soal Gaza. Kemudian konflik internasional yang lain itu antara Korea Selatan dengan Korea Utara. Konflik perang Suriah, ISIS. Oh, itu ISIS sudah internasional ya, karena dia melibatkan beberapa negara. Di situ ada Suriah, ada Irak, akhirnya kan. Kemudian ada lagi konflik internasional itu di Eropa, itu di Ukraina dan Rusia. Nah, itu juga salah satu contoh konflik internasional. Oke, contoh yang lain konflik di Sudan, Afrika. Ya, emang jadi ada banyak konflik di internasional itu. Banyak sekali. Tapi ya kita kurang terlalu perhatian. Kalau lokal pemilu kada, maksudnya level kepala daerah. Kalau Prabowo itu kan konflik presiden, kalau presiden itu skalanya nasional. Contohnya konflik lokal itu pemilihan kepala daerah, gubernur atau bupati. Itu antara pemilih bupati, pendukung bupati A sama pendukung calon bupati B ribut. Nah, seperti itu. Itu contoh lokal. Ya, gara-gara pilkada ini kan jadi banyak sekali konflik lokal. Makanya ini kemarin disidangkan salah satu alasan kenapa minta diganti pemilihan kepala daerah langsung itu kan karena banyaknya konflik di masyarakat seperti itu. Tuh, di Aceh menjelang pemilu betul seperti itu. Jadi banyaklah kalau konflik lokal di Aceh, di mana-mana rawan konflik daerah. Nah, kalau tawuran karena pemilihan lurah itu juga sebenarnya konflik lokal. Konflik lokal karena hanya di daerah tersebut yang ada pemilihan aja yang ribut kan. Daerah lain tidak. Seperti itu. Ya. Oke, kita lanjutkan. Oh, apakah benar DPR sudah menyetujui dengan RUU Pilkada? Ya, kalau kita memperhatikan berita-berita di TV, di internet, itu kita semua sudah tahu bahwa DPR minggu kemarin itu sudah mengesahkan hari Jumat. Nah, hanya itu harus ditandatangan presiden.
Oke, selamat malam yang baru datang juga nggak apa-apa. Ya nasib Indonesia ya nggak gimana-gimana. Itu kan tetap itu kan hanya aturan konstitusi, aturan perundang-undangan. Ini kita kan ya nggak tahu lah kalau nasib Indonesia ya gimana gimana pemimpinnya, gimana dewan anggota DPR-nya. Gitu. Ya nggak apa-apa. Iya, artisnya banyak dipilih di DPR lah. Iya, rakyatnya pada kenal artis kok. Padahal artis belum tentu ngerti politik dan belum tentu bisa memperjuangkan aspirasi masyarakat. Ya kan? Nah, itu hanya karena terkenal aja dan masyarakat juga taunya dia terkenal, makanya dia dipilih. Seperti itu. Oke ya, kita lanjut sekarang ke bentuk-bentuk sosial. Bentuk-bentuk konflik sosial itu ada konflik antar kelas, konflik antar ras, konflik rasial vertikal, dan konflik rasial horizontal. Oh, soal kejadian di Kalimantan antara Dayak dan Madura itu termasuk konflik lokal ya? Iya, betul. Karena itu kejadiannya di Kalimantan. Nah, itu juga bisa disebut sebagai konflik horizontal, ya kan? Konflik horizontal antara masyarakat dengan masyarakat lagi. Kalau konflik vertikal itu contohnya antara masyarakat dengan aparat, dengan TNI atau dengan polisi, itu konflik horizontal, konflik vertikal. Oke, kita lanjut di sini, kita lanjutkan dulu bentuk-bentuk konflik sosial. Jadi ini sebenarnya minggu kemarin udah kita bahas, jadi ini kita sambil diskusi lagi. Ada konflik antar kelas, yaitu contohnya adalah kelas borjuis melawan kelas proletar. Ini nih kalau istilahnya borjuis dan proletar ini konflik antar kelas. Ini biasanya didengung-dengungkan sama komunis, PKI. Komunis itu biasanya begitu, perang antar kelas. Kemudian konflik antar ras yaitu menghadapkan antara ras yang satu dengan ras yang lain. Nah, ini contohnya yang sekarang masih berlaku itu yaitu antara ras Yahudi, gitu kan, antara ras Yahudi dengan non Yahudi. Itu masih ada di negara-negara tertentu. Dulu waktu perang dunia kedua itu kan Jerman tuh, Hitler itu kan sampai mengumpulkan semua orang Yahudi dan dibunuhin semuanya. Nah itu kan ras Yahudi gitu, itu antar ras, itu bisa jadi konflik. Kemudian konflik rasial vertikal yaitu kelompok rasial dominan lawan kelompok rasial minoritas. Itu saya contohkan tadi, rasial minoritasnya misalnya ada kelompok Yahudi, kemudian rasial dominannya misalnya kelompok Arya, suku bangsa Arya, itu kan suku bangsanya Jerman. Nah itu mereka contohnya begitu. Nah, kemudian konflik rasial horizontal itu adalah konflik rasial dengan posisi sama-sama sejajar, bahwa sukunya nggak ada yang minoritas, nggak ada yang dominan, jadi keduanya sama-sama gitu, sama-sama. Itu ya yang disebut dengan konflik horizontal. Ya, kemudian kita lanjutkan. Sekarang ada yang namanya konflik antar kelompok horizontal. Konflik antara kedua kelompok dengan posisi yang sama. Ini jadi konflik antar kelompok teritorial. Ini kelompok atau komunitas yang terbentuk dengan satu wilayah lalu terlibat pertentangan dengan kelompok atau wilayah kelompok atau komunitas yang lain dalam satu wilayah, makanya disebut konflik teritorial. Teritorial itu kan kewilayahan artinya. Wilayahnya wilayah Jawa Barat misalnya, wilayah Jawa Tengah misalnya, wilayah Papua, itu konflik teritorial. Kemudian ada kelompok antar kelompok korporatif. Korporatif itu biasanya kan perusahaan-perusahaan, yaitu orang-orang yang profesional. Ini kan mereka itu adalah orang-orang yang profesional, orang-orang yang berpengalaman, berpendidikan dan mengikuti pelatihan yang sama. Itu korporat. Korporat itu kan perusahaan. Nah ini antar kelompok perusahaan, antar perusahaan A sama perusahaan B bersaing, konflik. Nah, seperti itu. Kemudian yang berikutnya konflik antar kelompok ideologis, ya.
Konflik antar kelompok ideologis. Kelompok ideologis dapat dikatakan sebagai kelompok yang memiliki keyakinan yang sama, seperti sekte-sekte, masyarakat intelektual, dan partai-partai politik. Oh iya, ini ada temennya yang nanya, sekte itu apa? Tahu nggak sekte? Sekte itu ibaratnya aliran-aliran kalau di Indonesia. Sekte-sekte itu aliran-aliran. Jadi ada aliran sesat. Nah, itu sekte-sekte itu. Begitu, ya. Contohnya ya aliran-aliran itu kan agama yang alirannya beda-beda. Oh. Ya, grup sesat ya. Jadi kayak kelompok itu. Betul, kayak kelompok yang sesat, sekte. Di Amerika di sini kan juga ada namanya sekte. Di ini ada yang namanya Falun Gong. Ada yang tahu Falun Gong? Hah? Teman-teman di sini ada yang tahu namanya Falun Gong? Falun Gong. Falun Gong. Ada yang tahu nggak? Ini juga sama, dia sekte kalau nggak salah, identik dengan agama Buddha ya. Jadi sekte itu aliran-aliran agama atau aliran-aliran kepercayaan atau aliran kelompok ideologis. Ya kan? Contohe ya, Falun Gong itu ada di Jepang. Falun Gong itu ada di Jepang, ada di Cina, ada di Taiwan, bahkan di Bali pun ada. Mereka punya kelompok sekte itu. Kemudian ISIS juga, kalau ISIS juga karena dia kelompok ideologi. Ya, itu betul. Jadi kelompok ideologi, kelompok yang radikal, dia kan Islamnya radikal. Itu ada contoh-contohnya. Oke, kita lanjutkan ke berikutnya. Akibat-akibat konflik sosial. Ini sebenarnya minggu lalu juga udah pernah dibahas, tapi ini kita diskusikan lagi ya, biar lebih mengerti dan lebih paham. Jadi konflik sosial itu bisa berakibat positif dan berakibat negatif. Yang positif istilahnya dengan konstruktif. Konstruktif itu artinya adalah bersifat membangun. Bersifat membangun. Kalau destruktif itu artinya menghancurkan atau merusak. Seperti itu. Ya, konflik sosial yang konstruktif itu adalah menjadi solid. Bertambahnya solidaritas dalam kelompok itu sendiri, in group solidarity. Contohnya, ya kan, antara kelompok A lawan kelompok B, atau antara kampung A dengan kampung B, misalnya kalau di daerah itu. Akhirnya kan sesama kampung A itu walaupun asalnya nggak pernah kenal, tapi karena sama-sama menghadapi musuh kelompok kampung B, akhirnya kampung A jadi kompak, ya kan? Jadi, nah itu namanya solidaritas kelompok bertambah. Kemudian yang kedua, munculnya pribadi yang kuat atau tahan uji berbagai situasi konflik. Jadi tahan uji, tahan banting. Jadi udah terbiasa bekerja keras, sudah terbiasa bersaing, begitu kan? Itu akan menguatkan integrasi atau solidaritas intern dari kelompok ini. Pribadi-pribadi yang sering menghadapi konflik itu akan terlatih menjadi semakin
Baik. Kemudian akan ada kompromi baru apabila pihak yang berkonflik dalam kekuatan seimbang. Itu konstruktif. Jadi antara A dan B, kampung A, kampung B asalnya konflik, tapi akhirnya berdamai, kompromi lah. Kita sama-sama saling memenuhi kepentingannya gitu, menghargai kepentingan-kepentingan dari kelompok tersebut. Mereka berdamai dan akhirnya jadilah konstruktif begitu. Kemudian yang bersifat destruktif itu adalah retaknya persatuan kelompok. Jadi asalnya kompak, tapi karena ada konflik malah tambah jadi hancur. Yang udah jelas ini kerugian material ya kan, hancurnya harta benda dan jatuhnya korban jiwa. Kalau minggu lalu kalau nggak salah saya kan sempat bawa foto tuh, saya tampilkan foto konflik yang demo, mobil polisi sampai dibakar, bahkan mungkin ada orang digebukin sampai mati gitu kan. Kemudian berubahnya sikap dan kepribadian individu, baik yang marah ke yang positif maupun yang negatif. Kemudian munculnya dominasi kelompok yang menang terhadap kelompok yang kalah. Nah ini nih, kalau udah konflik sosial misalnya antar kampungnya yang menang akhirnya jadi kayak menjajah ke kampung yang kalah. Nah ini yang jeleknya di situ kalau ada konflik, jadi dominasi kelompok. Oke, iyalah, masih pada dengerin kan? Oke, nggak ada pertanyaan? Oke, ada pertanyaan nggak? Oke, ada pertanyaan nggak nih? Saya tanya. Oke, jadi kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Jadi ketika ada konflik, supaya tidak ribut gimana? Itu kita harus melakukan perundingan, atau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan istilah negosiasi ya. Negosiasi yang dikenal itu adalah toleransi, yaitu saling menghargai dan saling menghormati. Yang kedua adalah konversi, yaitu salah satu pihak bersedia untuk mengalah dan bersedia untuk menerima keberadaan dan pendirian dari pihak lain. Yang ketiga itu kompromi, yaitu kesepakatan untuk saling mengalah, saling memberi dan saling menerima antara masing-masing yang konflik. Kemudian ada konsiliasi, yaitu usaha yang dilakukan oleh pihak ketiga untuk mempertemukan pihak-pihak yang terlibat konflik. Yang kelima juga itu adalah mediasi, ya ini kehadiran pihak ketiga yang netral. Kalau kemarin di Taiwan itu tawuran sampai bunuh anggota polisi, itu termasuk apa? Oh itu jelas, itu termasuk konflik sosial ya, konflik lokal. Itu tergantung yang mereka ribut itu karena masalahnya apa. Tawuran itu, tawurannya siapa? Masyarakat Indonesia yang ditangkepin polisi terus ribut atau apa? Nah itu yang harus kita cari tahu, sebenarnya kenapa mereka sampai ribut. Itulah yang menjadi penyebab konflik. Nah, itu penyebab konflik yang harus kita cari tahu untuk kemudian kita carikan solusinya. Nah, supaya konflik tidak berjalan makin lama, kita adakan perundingan atau negosiasi, yaitu tadi untuk mencari perundingan, yaitu untuk mencari ini supaya ada kesepakatan. Tadi udah sampai ada yang namanya mediasi, kemudian ada arbitrasi, ada adjudikasi, dan ada gencatan senjata. Contoh gencatan senjata itu kayak di Gaza, itu antara Palestina dan Israel, itu ada gencatan senjata ya. Oke, upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk mencegah berkembangnya konflik sosial itu dikenal dengan istilah mekanisme katup
pengaman. Mekanisme kartu pengaman itu pertama adalah mengadukan problem kepada pihak ketiga untuk mencari jalan keluar. Misalnya seorang suami menyampaikan keluh kesah kesalahpahamannya dengan sang istri kepada seorang ulama agar dicarikan jalan keluar. Itu pakai pihak ketiga. Yang kedua, melakukan sindiran terhadap perilaku yang kurang wajar sehingga persoalan dapat diselesaikan tanpa harus baku hantam. Kemudian yang ketiga adalah kedua belah pihak yang terlibat konflik membuat pertemuan untuk musyawarah, untuk mufakat, untuk memecahkan persoalan yang terjadi, seperti itu ya. Oke. Kemudian kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Ini minggu kemarin belum dibahas kita tentang integrasi sosial ya. Integrasi sosial adalah proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda yang ada dalam kehidupan sosial sehingga menghasilkan suatu pola kehidupan yang serasi fungsinya bagi masyarakat yang bersangkutan. Ya, integrasi sosial, proses penyesuaian. Nah, bentuk-bentuk integrasi sosial ini ada contohnya itu adalah integrasi keluarga, yaitu integrasi keluarga akan tercapai apabila seluruh anggota keluarga mampu menjalankan peran dan fungsinya dengan baik sesuai dengan kedudukannya masing-masing. Kemudian ada integrasi kekerabatan, yaitu integrasi dalam kekerabatan akan tercapai jika masing-masing anggota mematuhi nilai dan norma yang berlaku. Kemudian yang berikutnya adalah integrasi asosiasi atau perkumpulan. Integrasi asosiasi tercapai apabila tujuan, kepentingan, dan minat tercapai. Itulah yang disebut dengan integrasi sosial. Yang selanjutnya dari integrasi sosial ini adalah integrasi masyarakat, yaitu akan tercapai apabila unsur-unsur yang ada dalam masyarakat dapat terpenuhi. Ada juga integrasi suku bangsa. Suku bangsa adalah golongan sosial yang dibedakan dari golongan sosial lainnya karena mempunyai ciri-ciri yang mendasar dan umum berkaitan dengan usul-usul dan tempat asal serta kebudayaannya. Masing-masing suku bangsa memiliki karakteristik dan sifat-sifat tersendiri, ya, karakteristik dan sifat-sifat tersendiri. Integrasi bangsa, pengertian bangsa dalam arti nation, ya, adalah kumpulan orang-orang yang memiliki sifat-sifat kemasyarakatan tertentu. Yang berikutnya yaitu faktor-faktor yang mendorong integrasi sosial. Apa aja? Yaitu adanya pengorbanan, pengorbanan yang bertujuan untuk mempertahankan kestabilan integrasi. Kemudian yang kedua adanya toleransi di kelompok sosial. Toleransi berarti membiarkan orang lain atau kelompok lain berbuat sesuai dengan aturan atau keinginan tanpa ada campur tangan dari pihak lain. Yang ketiga adalah kesediaan untuk mencapai konsensus. Minggu lalu udah ada pertanyaan, konsensus itu apa? Konsensus itulah yang disebut dengan kesepakatan bersama atau mufakat. Yang keempat adalah mengidentifikasikan akar persamaan di antara etnis budaya-budaya yang berbeda. Itu jadi mencari persamaan, jadi bukan mencari perbedaan. Yang berikutnya yang nomor 5 adalah kemampuan segenap kelompok yang ada untuk berperan secara bersama-sama dalam kehidupan budaya dan ekonomi. Kemudian yang berikutnya adalah mengakomodasi timbulnya kebangkitan etnis. Dan yang berikutnya adalah upaya yang kuat dalam melawan prasangka dan diskriminasi. Dan yang terakhir adalah menghilangkan pengkotak-kotakan kebudayaan. Pengkotak-kotakan kebudayaan, ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Jadi etnis itu ibarat suku-suku bangsa atau suku budaya, suku-suku bangsa. Maksudnya menghilangkan kotak-kotakan itu bagaimana? Begini.
bahwa kotak-kotak. Nah, kotak-kotak maksudnya begini. Kebudayaan itu di kotak-kotak, bahwa ini punya Jawa Barat, ini punya Jakarta, ini punya Betawi, misalnya ini punya Banten. Nah, itu di kotak-kotak, namanya mengkotak-kotakan kebudayaan. Kalau di kotak-kotak begitu, itu akan mendorong integrasi. Apa? Akan kalau ada pengkotak-kotakan, itu akan mendorong disintegrasi. Jadi akan membuat masyarakat merasa bahwa ini punya gua, ini bukan punya gua, ini punya lu. Ini punya lu gua gitu kan. Nah, kalau sudah begitu, itu akan memecah persatuan dan kesatuan. Nah, itu kayak di Indonesia kan rentan sekali. Kalau itu ada Papua, ada Kalimantan, ada Jawa, ada Sumatera, masing-masing mengakui bahwa punya aku yang paling bagus dan sebagainya. Ya, itulah yang akan menjadi masalah yang akan membuat perpecahan atau disintegrasi. Kalau integrasi berarti penyatuan, seperti itu. Bagaimana cara mengetahui jika itu wilayah mereka? Maksudnya semua wilayah kan sudah ada batasannya, betul. Kalau dari sisi wilayah, memang sudah ada batasannya, jadi udah pasti. Kadang-kadang karena ya contohnya itu ada perebutan wilayah garis batas, itu contohnya itu karena masing-masing wilayah ada batasannya. Tapi walaupun ada batasannya, kadang ada batasannya yang kurang jelas, yang belum jelas. Nah, itu yang bisa jadi konflik. Contohnya yaitu Indonesia dengan Malaysia, itu berapa kali sering ribut di Kalimantan itu karena patoknya digeser-geser. Seperti itu. Jadi untuk pembahasan kita pada malam hari ini untuk bab 2 itu udah selesai ya kan. Minggu lalu kan kalau kita lihat di sini kemarin itu kita mentok di sini nih, di akibat dari konflik sosial ya kan. Kemarin minggu lalu kita sampai slide nomor 10 kan, sampai di sini. Jadi waktunya habis, kita nggak bisa teruskan. Makanya ini tadi kita bahas lagi tentang konflik sosial ini. Ya saya bilang tadi ini minggu lalu kan kita ada mobil polisi dibakar. Kemudian kita lanjutkan dengan negosiasi, ya kan? Negosiasi, jenis-jenis negosiasi. Kemudian kita tadi terakhir membahas tentang integrasi sosial. Nah, integrasi merupakan proses pengembangan masyarakat di mana kelompok ras dan etnis mampu berperan bersama-sama, seperti ini. Ya. Oke, silakan yang mau bertanya. Siapa yang mau nanya? Silakan. Haya. Aslinya orang mana? Oh, gitu. Kirain nanyain pelajaran. Aduh. Aduh, sebentar ya. Oke, saya dulu itu lahir di Bandung. Lahir di Bandung
besar di Bandung juga, besar di Subang deh, besar di Subang Kalijati, kalau nggak salah ada orang Subang, orang Kalijati di sini. Oh, belum kenalan. Neng Tia apa yang orang mana? Orang Subang. Oh, orang Subang. Subangnya di mana? Kalau saya dari Kalijati. Oh, ini dari Pamanukan ya. Oh ya, Pamanukan pinggir pantai ya. Oke, itu saja. Itu tadi kenapa harus ada gencatan senjata? Nggak negosiasi saja. Lah, gencatan senjata itu adalah merupakan salah satu bentuk daripada negosiasi. Ya. Catat. Ya, gencatan senjata itu salah satu negosiasi. Nggak mungkin ada gencatan senjata kalau nggak ada negosiasi. Nggak mungkin ada gencatan senjata kalau mereka nggak bertemu dulu, gitu. Ya kan? Ini tugasnya udah dikumpulkan semua atau berapa orang yang belum nih? Nih tugasnya dibaca tuh. Jelaskan pengertian keteraturan sosial. Berikan contohnya dalam kehidupan nyata. Sebutkan beberapa faktor yang menjadi penyebab timbulnya konflik sosial. Kemudian sebutkan bentuk-bentuk konflik sosial yang terjadi di masyarakat. Oke, udah bagus nih. Rajin semuanya kok. Nanti hanya sayanya yang belum rajin karena saya juga banyak kerjaan. Jadi belum saya kumpulin tuh, belum saya masukin data yang sudah atau yang belum. Oke, mau nanya apa? Silakan. Loh, saya Wawan. Oh ya udah, oke. Oh Natalia, iya udah kirim email, udah, iya bener, sudah masuk emailnya. Atun juga udah, oke, sip, pada rajin-rajin, sip, oke ya. Jadi selama 3 kali pertemuan ini sudah ada pertanyaan nggak? Gimana kalau ngajarnya ada bikin ngantuk atau ada perlu usulan? Iya, ini tugas kemarin. Kan saya sudah bilang ini tugas kemarin. Dikumpulinnya kan besok tanggal 5. Saya belum kasih tugas lagi. Nanti tugas lagi minggu depan saya baru kasih tugas lagi ya. Masih ada waktu setengah jam lagi. Kalau tidak ada, kita bisa lanjutkan. Kok suaranya hilang? Teman-teman pada dengar nggak? Oke, dengar semuanya ya. Sip. Tuh. Dengar cuma kadang kecil. Oh iyalah. Jadi sekali lagi, iya Risa mau nanya, makanya tadi saya tanya yang mau nanya mana, nanya apa? Kok nggak keluar pertanyaannya? Tugasnya kayak gunung, emang yang banyak. Oh saya tugasnya cuma satu segini kok. Nggak tahu kalau yang guru yang lain ya. Silakan yang mau nanya. Lah, tanggung jawab lo ya. Katanya tadi mau nanya kok nggak jadi. Oke, sekarang kita lanjutkan ya. Nih, kita tadi belum bahas di sini konflik dan kekerasan. Konflik dan kekerasan. Konflik berarti adanya oposisi atau pertentangan pendapat antara orang-orang atau kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi
berkaitan dengan perbedaan-perbedaan pendapat, keyakinan-keyakinan, ide-ide maupun kepentingan. Kemudian kekerasan. Kekerasan berarti perbuatan seseorang atau kelompok yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain, atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Gitu. Ya kan? Jadi tahu kan bedanya antara konflik dan kekerasan? Ya. Ini tugasnya saya ketik aja ya di sini ya. Buat tugas minggu depan ya. Oke, ini tugasnya ini aja. Oke, tidak hilang, ada di sini. Udah ya, udah ditulis belum? Silahkan ditulis tugasnya, nanti juga saya akan upload ya. Sip, wah pinter, mantap. Mantap, mantap. Oke, jadi oke, untuk bab 1 dan bab 2 ada pertanyaan nggak?
Saya ulang, bab 1, bab 2 ada pertanyaan nggak? Oh, yang masih ada kerjaan. Silahkan. Ini kita buka lagi slide-nya bab 1. Jadi kita kemarin bahas tentang struktur sosial, ya kan? Struktur sosial dan diferensiasi sosial. Oke. Ini gimana? Bab 1 jelas, bab 2 juga jelas. Ini tugasnya ya, tugas kemarin, ini juga ada tugas. Jadi tugasnya sudah ada 3 ya. Tambah yang ini jadi 4 ya. Oh iya, silakan yang mau nanya, silakan. Ya, silakan, silakan. Ayo. Carilah 10 jenis konflik. Jadi konflik apa aja yang kamu tahu? Jadi kamu tahu ada konflik apa aja? Ada konflik sosial, ada konflik ekonomi, konflik apa? Ya, dijelaskan. Bebas, bebas. Oke. Terus pertanyaan apa lagi? Itu yang baru selesai masak. Waduh. Itu dilihat aja slide-nya. Ya, jelaskannya detailnya ya semampu kamu lah. Kau makin banyak makin bagus, makin ngerti. Yang penting pengertiannya lah. Bukan makin banyak makin bagus, yang penting pengertiannya. Jadi kamu paham dengan soal tugasnya ini. Kenapa di Indo kok sekarang ijazah bisa dibeli ya Pak? Oke. Menurut Bapak sebuah konflik bisa hadirkan sebuah dampak positif nggak? Tadi kan udah dijawab. Sebentar dulu, saya satu-satu dulu. Yang baru selesai masak itu dilihat dulu di slide yang baru selesai masak dilihat di layar monitor Anda. Tugasnya sudah saya ketik di situ, ya. Nanti tolong diselesaikan. Kemudian kenapa di Indo sekarang ijazah bisa dibeli ya Pak? Wah, ijazah itu sebenarnya bukan semua ijazah itu harus dibeli. Dibeli dengan sekolah, dibeli dengan ujian, dibeli dengan perjuangan, itu adalah membeli ijazah. Ya kan? Hanya yang nggak beres itu kalau ijazahnya itu ijazah instan. Jadi mereka nggak perlu sekolah, nggak perlu ikut ujian, cuma ngasih duit terus jadi ijazahnya. Itu yang nggak benar. Kenapa di Indo ada yang seperti itu? Ya itulah karena rusaknya Indonesia ya begitu. Intinya itu aja, bahwa Indonesianya sedang rusak. Ada sesuatu yang salah di sana. Kemudian sebuah konflik bisa hadirkan sebuah dampak positif nggak? Tadi kan sudah disebut bahwa konflik itu bisa berupa destruktif dan bisa berupa konstruktif. Ya, konflik yang konstruktif tadi disebutkan contohnya adalah solidaritas yang makin kuat. Kalau lah ijazahnya palsu atau asli, ya ada yang asli, ada yang palsu, atau aspal, ya, asli tapi palsu. Ya begitulah. Oke, konflik bisa hadirkan dampak positif atau tidak? Oke, tadi sudah disebut ada yang konstruktif dan ada yang destruktif. Yang konstruktif inilah yang dinilai sebagai sebuah positif, membangun, begitu. Jadi itulah bentuk-bentuk konfliknya ya. Oke, sampai di sini untuk bab 1. Kita lihat lagi bab 1 di sini.
Sambil dibahas lah, kita sambil bahas bab 1 tuh. Coba ini yang bab 1 soal nomor 5 ya, 1 2 3 4 5. Karl Marx telah mengembangkan paham komunis yang memungkinkan terbentuknya masyarakat tanpa kelas. Menurut pandangan kalian, mungkinkah dapat terwujud masyarakat tanpa kelas seperti yang dibayangkan oleh Karl Marx tersebut? Mengapa demikian? Oh, tidak mungkin. Kenapa? Karena dari sisi takdir manusia saja sudah berbeda-beda, ya kan? Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang pinter, ada yang kurang pinter, ya kan? Lah, kalau Karl Marx itu menginginkan masyarakat tanpa kelas, artinya semua sama, satu rasa, satu hati, ya kan? Satu rasa, gitu kan? Satu rasa, satu apa lagi, nah itu ya pokoknya yang komunis ya bentuknya seperti itu. Nah, jadi poin yang nomor 5 ini tugas yang minggu lalu, bahwa Karl Marx telah mengembangkan paham komunis yang menginginkan terbentuknya masyarakat tanpa kelas itu tidak mungkin. Ya susah, nggak mungkin. Makanya jadi jawaban tugas untuk bab 1 itu yang Karl Marx itu, yang komunisme itu, jawabannya adalah tidak mungkin. Tuh. Oke. Kemudian ini udah ngumpulin semua belum? Masa kita bahas di sini ntar ada yang belum ngumpulin. Wah. Saya tanya dulu nih, tugas yang bab 1 ini udah dikumpulin semua belum? Siapa yang belum? Saya tanya, saya nggak nanya yang udah, saya yang nanya yang belum. Kalau ada yang belum, nggak jadi dibahas ah. Kalau udah semua boleh kita bahas ini bab 1. Oh, ada yang belum. Oh. Wah, ada yang belum nih. Enak sekali. Ada yang belum, Pak. Ya, tugas ke-1 ada yang belum nih. Kalau ada yang belum gak usah dibahas ah. Enak sekali nanti. Ada yang sudah dijawab. Kalau gitu minggu depan aja lah. Minggu depan kita bahas ini. Ya. Iya, betul. Bahasnya tanggal 5 aja. Oke, setuju. Tanggal 5 itu tatap mukanya sosiologinya kelas 1 kelas 2 ya? Jadwal. Ada yang pegang jadwal nggak? Maaf nih saya nanya. Oh, sosiologi di kelas 1 ya. Kelas 2 saya nggak ngajar berarti. Tapi ya nggak apa-apa. Nanti kalau ketemu ada waktu mau diskusi boleh. Iya, saya ngajar kelas 1 sosiologi juga. Oke, ini tugasnya kita bahas minggu depan aja ya, tanggal 5 ya. Mau lanjut? Oke, lanjut ya. Ini menghabiskan waktu aja 15 menit lagi. Kita lihat saja tugas yang ke-1 aja. Nggak apa-apa lah. Ini kita bahas aja lah, kasihan nih yang belum ngumpulin, nggak apa-apa kan. Yang sudah ngumpulin juga lebih banyak. Oke, buat gambaran stratifikasi sosial yang ada di tempat tinggal Anda. Kemarin ada yang nanya, Pak, saya buat stratifikasi sosialnya itu yang di Taiwan atau di kampung saya, Pak? Ya kan. Ya, kalau saya jawab ya bebas. Jadi mau di sini boleh, di Taiwan, atau yang di Indonesia juga boleh. Silahkan aja, nggak ada masalah gitu. Apa perbedaan stratifikasi sosial yang terbuka dan tertutup? Iya, sebenarnya pertemuan tatap muka tanggal 14 September kemarin ada. Saya juga emang datang ke sana kan karena perkenalan, tapi juga karena waktunya nggak geser gitu kan, akhirnya ya sudah, waktunya kan sudah habis buat sosialisasi untuk diskusi, jadi ya begitulah. Pemberian gelar
gelar seseorang itu termasuk ke dalam status apa? Gelar itu dia masuk statusnya yang terbuka. Bapak pembangunan itu statusnya terbuka. Kenapa? Karena itu rakyat kan yang menentukan. MPR, DPR semua sepakat memberi gelar sebagai Bapak Pembangunan. Kalau misalnya rakyat yang nggak sepakat, nggak setuju, gelar Bapak Pembangunan itu dicabut. Bisa saja. Sama seperti contohnya adalah gelar-gelar yang di Raja Adat. Raja Adat tahu kan? Misalnya tokoh-tokoh adat, misalnya Raja Bali atau raja mana ya, misalnya Padang, raja di Minangkabau itu, atau raja di Batak gitu kan, di Batak. Pada suatu saat ada warga Batak menjadi pejabat negara, misalnya jadi menteri. Nah, si menteri ini ketika dia pulang kampung ke kampungnya, misalnya orang Batak, oleh raja Bataknya itu akhirnya diberikan gelar apalah datuk atau apa gitu. Nah itu kan karena penghargaan masyarakat terhadap jabatannya, maka dia diberi gelar itu. Tapi misalnya pada suatu saat gelarnya pada suatu saat orang yang mempunyai gelar itu melakukan sebuah kesalahan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang diadat, nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku oleh adat tersebut, bisa jadi gelar tersebut dicabut gitu. Gelar itu dicabut seperti itu. Itu berarti kan gelar yang sifatnya terbuka. Jadi kalau terbuka itu bisa dikasihkan, bisa juga ditarik seperti itu. Kalau tokoh adat biasanya kan diberikan gelar-gelar karena ada jasa-jasanya begitu. Oke, sip. Silahkan, ada pertanyaan yang lain lagi? 10 menit lagi, 11 menit lagi, Deng. Silahkan yang mau bertanya. Saya mau minum dulu. Ya, 10 menit lagi, silakan yang mau bertanya. Pada diam semua atau udah pada tidur semua ini? Atau pada tidur semua ini? Oh, masih dengar ya? Belum ya? Oke. Siapa yang liar-liar ini? Kenapa liar-liar? Silahkan kalau ada pertanyaan. Wah, masih masak jam segini. Wah, ini sambil lipat baju. Oke.
Kau ada usulan atau masukan supaya ngajarnya lebih bagus lagi? Teman-teman ada usulan, masukan supaya ngajarnya makin bagus? Oh, pada bahas kopi nih. Sama, saya juga pengen ngopi nih. Udah pas. Siapa yang barangkali ada yang kurang? Kalau nggak bagus sudah di demo. Aduh, iya di demo lah, betul. Yang penting ngerti ya daripada ini nanti nggak ngerti. Yang penting kan belajarnya itu dipahami, dimengerti. Nanti bisa dipahami dan bisa dimengerti. TTMKDI presentasi biar seru. Nah, siapa yang presentasi nih? Saya yang presentasi atau teman-teman ini? Oh ya, ada tutor yang nggak ngasih kesempatan bertanya. Nah, itu betul tuh, namanya sosiologi mah teorinya ini banyak, jadi buku-bukunya ya harus di ini kan. Sebenarnya menarik karena dia bisa aktual gitu, karena aktual karena bisa melihat dari kondisi masyarakat yang ada sekarang. Itu ya sosiologi itu enaknya begitu. Oh, ada tutor yang nggak ngasih kesempatan bertanya. Iya. Siapa yang mau presentasi nanti di KDI? Iya, yang tugasnya telat nggak apa-apa, pokoknya deadline-nya tanggal 5 ya. Jadi nanti tanggal 5 saya mau ngerekap, mau saya hitung siapa yang belum, siapa yang sudah, sama dilihat jawabannya bagus-bagus nggak, sesuai dengan yang diajarkan atau tidak gitu. Jadi maksudnya belajar sosiologi kan begitu. Oh, teman-teman pengen presentasi ya? Kitanya doang, Pak, yang presentasi. Oh, boleh. Boleh. Kalau mau presentasi tanggal 5 ya udah disiapkan. Oh, ngajak debat. Oke. Oh, senangnya debat. Oke lah. Ini karena waktunya sudah 5 menit lagi. Silakan. Nggak apa-apa lah. Ini biar belajar bicara di depan umum. Ya boleh, nanti pakai presentasi. Pakai presentasi. Kalau presentasi mesti langsung pada debat, Pak. Oh iya. Ya nggak apa-apa. Bagus, malah ini kan jadi kita berdiskusi. Iya. Oh ya, lebaran haji itu tanggal 4, tanggal 5 ya? Tanggal 4 kan? Sholat idnya ya. Wah, bisa bawa daging kambing ya. Nyate. Jualian tanggal 5. Oh ya. Di Indonesia ada yang tanggal 4 juga, Muhammadiyah tanggal 4.
Terus dari CMA itu pengumumannya, Chinese Muslim Association, juga tanggal 4. Nggak tahu, nanti tunggu saja, tunggu konfirmasinya. TTM sosiologi untuk kelas 2 kan tanggal 5 Pak. Tanggal 5 nanti ya, hari Minggu ya. Iya, sudah pada pamit. Lagian waktunya sudah habis. Nggak apa-apa, yang mau mandi, yang mau apa-apa juga silahkan. Sudah habis waktunya ya. Pertemuannya sampai di sini dulu. Sampai ketemu minggu depan. Jangan lupa tugasnya dikerjakan dan semuanya dikumpulin tanggal 5 ya. Jadi tugas bab 1, pertemuan bab 1 bab 2 sama pertemuan malam ini dikumpulkan tanggal 5 semuanya ya, paling telat. Ya, jadi yang belum selesai harap segera selesaikan biar nanti saya segera hitung. Itu saja pertemuan kita pada malam hari ini. Terima kasih atas kehadirannya dan mohon maaf kalau ada kesalahan-kesalahan selama saya mengajar. Sampai ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat